Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Mansur, NIM D02213333 dari Informatika kelas B, mata kuliah Sistem Informasi Elektronik. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan eh, hasil review jurnal yang saya dapat, yaitu analisis perilaku konsumen dan situs web terhadap kepercayaan dalam elektronik bisnis atau e-bisnis. Penulisnya yaitu Meile dan Denny dari Universitas Tarumanegara. Tahun terbitnya yaitu 23 Maret 2013. Adapun kata kuncinya yaitu perilaku konsumen, desain situs web, kepercayaan, e-bisnis, dan bisnis elektronik. Temuan dari studi terkait penelitian ini, penelitian berfokus pada pemahaman bagaimana konsumen dan desain situs web mempengaruhi kepercayaan dalam e-bisnis. Baik perilaku konsumen dan desain situs web ditemukan memiliki efek pada kepercayaan e-bisnis, baik ketika dipertimbangkan bersama maupun secara individual. Studi ini menggunakan metode seperti mendistribusikan kuesioner dan menganalisis data melalui beberapa teknik regresi untuk mencapai kesimpulan tersebut. Selanjutnya, melalui temuan tersebut terungkap bahwa perilaku konsumen memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepercayaan dalam e-bisnis. Demikian pula, desain dan fungsionalitas situs web juga diidentifikasi sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform bisnis. Hasil ini menyorot pentingnya mempertimbangkan perilaku konsumen dan kualitas situs web ketika bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan di antara pengguna di lingkungan e-bisnis. Memahami bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dapat membantu bisnis meningkatkan situs web mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk meningkatkan kepercayaan pengguna yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan keterlibatan dan transaksi di ruang e-bisnis. Nah, adapun pendahuluan dari jurnal yang saya dapat. Nah, studi ini menginvestigasi bagaimana perilaku konsumen dan fitur situs web mempengaruhi kepercayaan dalam konteks bisnis. Partisipan dalam penelitian ini adalah pengguna situs web e-bisnis yang telah melakukan setidaknya satu transaksi. Metode sampling tujuan digunakan untuk memilih partisipan dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis regresi ganda digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulannya. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa baik perilaku konsumen maupun desain situs web berdampak signifikan pada tingkat kepercayaan dalam e-bisnis, baik secara individu maupun kombinasi. Temuan ini menyoroti pentingnya faktor-faktor ini dalam membentuk persepsi kepercayaan konsumen. Studi ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi bisnis di sektor e-commerce agar dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pengalaman belanja online secara keseluruhan. Penekanan pada pentingnya memahami perilaku konsumen dan meningkatkan kualitas situs web menjadi kunci dalam strategi bisnis elektronik untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya latar belakang. Latar belakang ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perilaku konsumen dan desain situs web berdampak pada kepercayaan dalam e-bisnis. Ini berfokus pada pengguna situs web bisnis yang telah menyelesaikan setidaknya satu transaksi. Studi ini menggunakan metode pengambilan sampel yang bertujuan untuk memilih peserta untuk penelitian. Data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner untuk mengumpulkan wawasan dari pengguna. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang berarti. Tujuan utamanya adalah untuk memahami hubungan antara perilaku konsumen, fitur situs web, dan kepercayaan pada platform e-bisnis. Dengan menyelidiki faktor-faktor tersebut, penelitian ini berusaha memberikan wawasan berharga bagi bisnis yang beroperasi di sektor e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada tentang bagaimana kepercayaan dibangun dan dipertahankan dalam lingkungan bisnis online, memahami dampak perilaku
konsumen dan kualitas situs web terhadap kepercayaan sangat penting bagi bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kerangka teori. Studi ini menggunakan kerangka teoritis yang menyelidiki hubungan antara perilaku konsumen, desain situs web, dan kepercayaan dalam konteks e-bisnis. Teori perilaku konsumen memberikan wawasan tentang bagaimana individu membuat keputusan dan berinteraksi dengan produk dan layanan secara online. Faktor-faktor seperti sikap, preferensi, dan persepsi konsumen dipertimbangkan untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap platform e-bisnis. Teori desain situs web menekankan pentingnya pengalaman pengguna, aspek visual, navigasi, dan fungsionalitas situs web dalam membentuk kepercayaan konsumen. Situs web dirancang dengan baik, diyakini dapat meningkatkan perspektif kredibilitas, keandalan, dan keamanan yang dirasakan oleh pengguna, yang kemudian membangun kepercayaan di antara pengguna. Kerangka teoritis juga mencakup teori-teori terkait kepercayaan seperti teori pertukaran sosial dan teori kepercayaan organisasi yang membantu memahami bagaimana kepercayaan dikembangkan dan dipertahankan dalam konteks bisnis. Teori ini menyarankan bahwa kepercayaan tumbuh melalui interaksi yang konsisten, komunikasi yang transparan, dan pemenuhan janji antara konsumen dan platform e-bisnis. Studi ini mengintegrasikan perspektif teoritis ini untuk mengeksplorasi bagaimana perilaku konsumen dan fitur-fitur situs web secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam lingkungan e-bisnis. Nah, adapun metode penelitian dari jurnal yang saya review, yaitu studi ini menggunakan metode sampling positif untuk memilih peserta, yaitu individu yang menjadi pengguna situs web e-bisnis dan telah melakukan setidaknya satu transaksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan peserta yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui distribusi kuesioner kepada peserta terpilih. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari pengguna situs web e-bisnis tentang pemikiran, pendapat, dan pengalaman mereka. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data dari kuesioner. Teknik ini membantu memahami hubungan antara perilaku konsumen dan desain situs web dengan tingkat kepercayaan dalam e-bisnis, baik secara individual maupun kombinasi. Studi ini fokus mengeksplorasi dampak individu dan bersama-sama perilaku konsumen serta fitur-fitur situs web terhadap kepercayaan dalam platform e-bisnis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dalam konteks e-commerce. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pendekatan yang terstruktur dalam memahami hubungan kompleks antara perilaku konsumen, desain situs web, dan kepercayaan dalam e-bisnis dengan menggunakan metode yang sistematis seperti sampling, positif, dan analisis regresi. Studi ini dapat memberikan kesimpulan yang kuat dan wawasan yang berharga untuk pengembangan e-commerce. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa perilaku konsumen dan fitur situs web berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dalam konteks e-bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana pengguna berperilaku dan bagaimana situs web dirancang dapat mempengaruhi seberapa besar kepercayaan yang diberikan orang tua terhadap bisnis online. Studi ini menggunakan analisis statistik untuk memeriksa bagaimana kedua faktor ini mempengaruhi tingkat kepercayaan. Dengan menggunakan pendekatan matematis, para peneliti dapat memahami hubungan antara perilaku konsumen, desain situs web, dan kepercayaan dalam e-bisnis. Temuan ini menunjukkan bahwa baik perilaku konsumen maupun kualitas situs web memainkan peran penting dalam bentukan kepercayaan. Ini menegaskan bahwa tidak hanya tindakan pengguna tetapi juga desain situs web merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dalam transaksi bisnis online. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setiap faktor baik perilaku konsumen maupun desain situs web memiliki dampak tersendiri terhadap tingkat kepercayaan. Ini
mengindikasikan bahwa cara pengguna berperilaku dan bagaimana situs web dirancang dapat secara independen mempengaruhi persepsi kepercayaan dalam bisnis elektronik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi perilaku konsumen dan fitur-fitur situs web sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam bisnis. Untuk menciptakan platform e-commerce yang dapat dipercaya, bisnis perlu memperhatikan bagaimana pengguna berperilaku dan bagaimana situs web mereka dirancang, karena kedua faktor ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan di kalangan konsumen online. Temuan ini menekankan bahwa dengan memahami dan mengoptimalkan perilaku konsumen serta desain situs web, bisnis e-commerce dapat meningkatkan kepercayaan di antara pengguna yang pada akhirnya akan menghasilkan transaksi online yang lebih sukses dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen dan desain situs web memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dalam e-bisnis. Keduanya sama-sama mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna terhadap bisnis online. Setiap faktor baik perilaku konsumen maupun desain situs web memiliki kontribusi spesifik dalam membangun kepercayaan dalam lingkungan e-bisnis. Studi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana pengguna berinteraksi online dan kualitas visual serta fungsionalitas situs web dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan memahami dan mengoptimalkan kedua faktor ini, bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kesuksesan transaksi online. Temuan ini menyoroti bahwa mengintegrasikan perilaku konsumen, prinsip desain situs web, dan konsep kepercayaan merupakan pendekatan penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dalam bisnis secara keseluruhan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan holistik terhadap perilaku konsumen dan fitur-fitur situs web krusial dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan pengalaman e-commerce secara keseluruhan bagi pengguna. Nah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dan hasil presentasi saya mengenai review jurnal yang saya teliti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.